Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan kitab Meraih Keberkahan Ramadan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta athar salafus salih yang ditulis oleh Al-Ustadz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan kali ini kita masuk di halaman 78. Silahkan bagi yang memiliki bukunya dibuka di halaman 78. Kita masuk pada poin yang kelima berkaitan dengan kemuliaan bulan Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan. Poin yang kelima, bahwa di bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu, setan-setan diikat sehingga mereka tidak leluasa lagi untuk menggoda manusia selama 1 bulan. Itu hanya di bulan Ramadan saja. Ini keistimewaan luar biasa yang merupakan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin semangat untuk beribadah, semakin giat untuk beribadah, maksimal beribadah, karena setan-setan sudah dibelenggu. Yang biasa mereka menggoda, membuat kita malas-malas beribadah, membuat kita terjerumus dalam dosa dan maksiat, mereka sekarang dibelenggu, sehingga tinggal kita sama hawa nafsu kita. Mampukah kita mengendalikan diri kita sendiri untuk beribadah dengan maksimal, dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ini kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk bertaubat kepada Allah, kesempatan untuk merubah diri kita menjadi yang lebih baik, insan yang bertakwa. Maka ini luar biasa keistimewaannya. Mari kita akan bahas, kita bacakan apa yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, poin yang kelima, setan-setan dibelenggu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala syahru ramadhana futihat abwabus samaa wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatinu." Apabila bulan Ramadan telah masuk, maka pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka jahannam ditutup, dan setan-setan dirantai. Ini hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1780. Ini sebenarnya setelah berlalu pada pembahasan sebelumnya berkaitan dengan pembahasan bahwa pintu-pintu langit itu akan dibuka di bulan Ramadan, pintu-pintu rahmat dibuka di bulan Ramadan, pintu-pintu surga juga dibuka di bulan Ramadan, dan juga pintu-pintu neraka ditutup. Nah, di sini kita pada pembahasan di mana sulsilatis syayatin, setan-setan itu dirantai, diikat dengan rantai, sehingga mereka tidak bisa leluasa menggoda manusia. Dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya disebutkan, wasuffidatis syayatinu, dan setan-setan dibelenggu. Ini hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis nomor 1079, Imam Ahmad hadis nomor 8684 dan juga nomor 8914, Imam An-Nasai pada nomor 2097 dan 2098, Ad-Darimi hadis nomor 1927, Ibnu Khuzaimah di nomor 1882, At-Tabrani di kitab Al-Mu'jamul Awsat hadis nomor 1563, dan Al-Baghawi di kitab Syarhus Sunnah hadis nomor 1702. Nah, ini riwayatnya beliau bawakan sangat panjang sekali, yang menunjukkan hadis ini betul-betul ada, betul-betul ini Rasulullah SAW yang mengucapkannya. Dalam riwayat Imam An-Nasai disebutkan, wa tughallu fihi maradatus syayatini, pada bulan ini pembesar-pembesar setan akan diikat. Jadi pada bulan ini pembesar-pembesar setan itu diikat. Ada kaitan maradatus syayatin, yaitu pembesar-pembesar setan, setan-setan yang betul-betul sangat jahat,
yang parah kejahatannya. Nah, ini disebutkan dalam hadis ini sahih ya, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, hadis nomor 2108, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan An-Nasa'i jilid 2 halaman 93. Imam Al-Hulaimi mengatakan, dibelenggunya setan di bulan Ramadan mengandung kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah hari-harinya secara khusus, hari-hari di bulan Ramadan. Dan yang dimaksud dengan setan tersebut adalah setan yang mencuri pendengaran. Nah, ini pendapat beliau ya. Beliau mengatakan, lihatlah sabdanya, maradatus syayatin, pembesar-pembesar setan. Karena bulan Ramadan adalah waktu turunnya Al-Quran ke langit terdekat, dan penjagaannya dengan meteor, yaitu bintang yang jatuh, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa hifdzam min kulli syaitanim marid, ya. Dan kami menjaganya, dari menjaga langit itu dari setiap setan yang durhaka. Ini ayat ini dari surat As-Saffat, surat yang ke-37 di ayat yang ke-7. Nah, di sini syaitanim marid, setan-setan yang durhaka, yang pembesarnya. Ini marid ini mufrad, ya, isim mufrad dari maradah. Dan dalam hadis tadi kan maradatus syayatin, jamaknya ya. Nah, maka diambil dari ayat ini juga, maknanya disamakan. Maka tambahan pembelengguan setan di bulan Ramadan adalah demi mengetatkan penjagaan langit itu. Wallahu a'lam. Dan mengandung kemungkinan bahwa itu terjadi pada hari demi harinya dan sesudahnya. Dan artinya bahwa setan pada bulan Ramadan tidak bisa mewujudkan aktivitas mereka, yaitu merusak manusia sebesar apa yang mereka wujudkan di bulan-bulan yang lain. Karena kaum muslimin sibuk dengan ibadah puasa yang merupakan rem bagi hawa nafsu. Mereka sibuk membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Disebutkan dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, ya, jilid 1 halaman 427 oleh Imam Al-Munziri, ditahqiq oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman, hafizahullah ta'ala. Jadi ada dua kemungkinan kata Imam Al-Hulaimi. Yang pertama, memang setan-setan yang biasa mencuri pendengaran ke langit, ya, mencuri wahyu, mendengarkan wahyu yang Allah sampaikan. Nah, kalau Al-Quran kan sudah di zaman Nabi SAW diturunkannya, sekarang Al-Quran udah nggak turun lagi, berarti mereka mendengarkan berita-berita di langit. Nah, maka setan-setan yang seperti itu dibelenggu di bulan Ramadan. Nah, itu satu kemungkinan kata beliau. Tapi mengandung kemungkinan juga yang kedua, yaitu memang betul-betul dibelenggu, hari demi hari itu dibelenggu, sehingga setan itu tidak leluasa menggoda manusia, ya, sebagaimana dia leluasa menggoda manusia di bulan-bulan yang lainnya. Ya, sekali lagi, bahwa ini kesempatan bagi kita di saat setan-setan para penggoda yang tidak terlihat ini dibelenggu, ya kita maksimalkan diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki diri kita, sehingga keluar di bulan Ramadan itu berubah jadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, jadikan bulan Ramadan ini bulan perubahan, ya, perubahan menuju kepada yang lebih baik. Di dalam kitab Bahjatun Nadhirin Syarhu Riyadhis Shalihin disebutkan, pada bulan Ramadan di bumi sedikit sekali kejelekan, sebab setan-setan dibelenggu, jin-jin durhaka juga dirantai dan diikat. Maka dari itu mereka tidak dapat bebas membuat kerusakan di tengah-tengah umat manusia seperti saat mereka lepas begitu saja di bulan-bulan selain Ramadan. Hal ini karena umat Islam sibuk dengan ibadah puasa, qiyamul lail, salat tarawih, dan membaca Al-Quran. Selain itu, syahwat mereka sedang dikekang dan jiwa mereka sedang ditempa sehingga menjadi bersih. Ini disebutkan dalam kitab Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin, penjelasan hadis nomor 1220. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah.
Di bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu sehingga nggak leluasa. Kemudian kita juga kaum muslim itu sibuk dengan amal-amal ibadah ketaatan. Nah, kalau kita sibuk dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keinginan untuk melakukan maksiat itu akan sangat berkurang. Apalagi kita siang harinya berpuasa. Ya, kita berpuasa dan puasa itu adalah wija, ya, pengikat. Ya, dia bisa meredam syahwat itu. Makanya seperti disebutkan dalam hadis bahwa seseorang itu hendaknya kalau anak muda kalau sudah siap menikah ya segera nikah. Ya, segera nikah. Karena itu lebih menjaga pandangan, lebih menjaga kemaluan. Tapi barang siapa yang belum bisa menikah karena belum ada jodohnya, ya, belum datang jodohnya atau belum dicari-cari juga nggak dapat, atau karena mungkin kerjaan belum mapan atau hal-hal lain yang dia belum membuat dia belum bisa menikah, maka dianjurkan untuk berpuasa. Apa fungsi puasa itu? Fungsi puasa itu bisa meredam syahwat. Gejolak syahwat itu bisa diredam dengan puasa. Ya tadi, siang hari kaum muslimin berpuasa, otomatis syahwatnya berkurang, keinginan untuk bermaksiat berkurang. Ditambah lagi disibukkan dengan ibadah membaca Quran, zikir, doa, wirid. Kemudian malamnya qiyamul lail, sholat tarawih dan lain sebagainya. Amal ibadah yang banyak ini akan membuat dia itu tidak mau lagi berbuat dosa dan maksiat, sehingga keinginan untuk melakukan maksiat itu sangat sedikit. Itu secara umum demikian. Nah, di dalam kitab Al-Mufhim, Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan, seandainya ada yang bertanya, nah, mengapa di bulan Ramadan kita masih melihat banyaknya terjadi kejahatan dan kemaksiatan? Andai kata setan-setan itu benar-benar dibelenggu, bukankah hal itu tidak akan terjadi? Nah, ini pertanyaan yang sering muncul, ya, kok katanya setan dibelenggu tuh, tapi banyak maksiat tuh, masih banyak kok orang yang nggak puasa, ya, warung-warung masih buka, ya, orang pada makan di sana, ngumpet-ngumpet, ditutup tirainya, atau banyak juga tawuran. Ya, sebagian daerah di beberapa tempat itu malah Ramadan dijadikan ajang untuk tawuran malamnya. Ya, terjadi tawuran di beberapa tempat. Loh, kok bisa? Banyak maksiat masih, gitu katanya. Nah, Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, beliau akan menjawab kejadian ini. Mengapa di bulan Ramadan kok masih ada orang yang bermaksiat, orang berbuat jahat, maling-maling ya masih ada itu. Kenapa itu? Kata beliau akan menjawab. Jawabannya, kejahatan dan kemaksiatan itu mengecil bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa dengan disiplin terhadap syarat-syarat dan etika-etikanya. Ingat, ya, kemaksiatan dan kejahatan itu mengecil, tapi nggak bagi semua orang. Hanya bagi orang-orang yang memang menjalankan ibadah puasa dengan disiplin terhadap syarat-syarat dan etika-etikanya. Nah, kalau seseorang ibadah puasa juga enggak, ya, atau bahkan ya puasa tapi ya maksiat juga jalan, yaitu akan tetap, itulah wataknya dia. Itu wataknya dia berarti. Jadi terjadinya kemaksiatan, kejahatan, tawuran itu memang anak-anak itu sendiri. Orang-orang itu sendiri yang memang wataknya itu belum berubah gitu loh. Dan belum mau berubah di bulan Ramadan ini. Nah, perlu pencerahan bagi mereka itu. Dinasihati dengan baik. Nah, kemudian beliau melanjutkan, dan bisa saja yang dimaksud bahwa setan yang dibelenggu itu hanya sebagian, bukan seluruhnya, sebagaimana terungkap di dalam beberapa riwayat. Ya, karena di riwayat lain itu kan menunjukkan marodatus syayatin, jadi setan-setan yang betul-betul nakal sekali, pembesar-pembesarnya. Ada kemungkinan, kata beliau, nggak semuanya, ada sebagian yang lepas, ada sebagian yang tidak diikat. Itu pendapat beliau. Bisa juga maksudnya yaitu memperkecil kejahatan di bulan Ramadan. Memperkecil, ada. Tapi secara global, secara garis besarnya sangat berkurang. Dan itu waqi' terjadi, betul-betul terjadi. Kita itu, diri kita sendiri merasakan. Kalau udah masuk bulan Ramadan itu plong gitu. Jadi
kemaksiatan itu kayak nggak diminati lagi. Tapi setelah selesai bulan Ramadan, masuk malam pertama Idul Fitri, ya 1 Syawal, itu baru kayak muncul lagi kayak godaan-godaan itu, ya kan? Seperti itu. Itu ujian pertama nanti. Setelah antum lulus dari bulan Ramadan, lalu Allah uji dengan malam pertama di 1 Syawal itu. Setan-setan bergentayangan lagi karena dilepas. Nah, hendaknya kita selalu bertakwa baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Jadi beliau mengatakan, ya, bisa juga maksudnya yaitu memperkecil kejahatan di bulan Ramadan. Nah, fakta yang ada telah kita rasakan. Ya, faktanya demikian memang. Kalau di bulan Ramadan itu sedikit dibandingkan bulan yang lainnya. Bulan lainnya, waduh, maksiat kemana-mana, Pak. Mana-mana maksiat. Nah, kalaupun kejahatan dan maksiatan itu terjadi, yang jelas ketika di bulan Ramadan itu lebih kecil jumlahnya daripada di bulan lainnya. Sebab dengan dibelenggunya setan-setan itu tidak berarti semua kejahatan dan kemaksiatan itu hilang. Karena motif-motif lain tetap ada. Motif-motif untuk bermaksiat itu banyak. Nggak cuma godaan dari setan. Ini hujan turun ya. Kita doa Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga Allah, ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Doa turun hujan Bapak Ibu sekalian. Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkan hujan yang bermanfaat. Ini iklan ya. Hujan. Ya. Jadi kita minta doa hujan itu yang baik. Ya Allah, hujan, turunkan hujan yang bermanfaat, yang tidak membawa banjir, tidak membawa malapetaka, tapi bermanfaat sehingga turun hujan itu manfaat bagi kita. Air di sumur semakin banyak, ya bisa kita manfaatkan, tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan baik, buah-buahnya kita bisa nikmati, sayur-sayurnya kita bisa nikmati, dan lain sebagainya. Tapi kita lanjutkan. Imam Al-Qurtubi tadi mengatakan bahwa ya, dibelenggunya setan itu tidak berarti semua kejahatan dan kemaksiatan itu hilang. Karena motif-motif lain, yaitu sebab-sebab dan faktor-faktor lain terjadinya maksiat itu banyak. Nggak cuma setan doang. Yaitu yang pertama seperti jiwa yang kotor. Ya, memang watak manusianya ini yang kotor. Ya, tradisi yang jelek, kebiasaan orang yang jelek, masyarakatnya memang demikian. Ya, dan setan-setan dari jenis manusia. Nah, makanya Allah berfirman, minal jinnati wan nas. Setan itu ada yang dari manusia, ada yang dari jin, ada yang dari jin, ada yang dari manusia. Nah, dari jin ini yang dibelenggu, yang dari manusia gentayangan, Pak. Wanita-wanita yang menggoda dengan tubuhnya, membuka auratnya, ya, para penjual yang masih tetap jualan di siang hari demi meraup keuntungan, padahal dia tahu orang-orang sedang berpuasa. Oh, itu kan menyediakan untuk orang yang safar. Ya, bisa di waktu yang lain, Pak. Yang safar kan nggak banyak. Buktinya yang masuk di warung dilihat aja, tanya, Bapak safar nggak? Enggak. Muslim nggak? Muslim. Nggak puasa? Enggak. Kenapa? Males. Loh, sekarang tanggung jawab aja. Warung-warung yang buka itu, silakan antum tanggung jawab. Bapak-bapak ibu yang buka warung, tanggung jawab Anda. Kalau Anda menyediakan orang yang berbuka di siang hari di bulan Ramadan, padahal dia orang muslim dan muslimah, sengaja, bukan karena sakit, bukan karena safar, maka Anda ikut meraup dosanya. Dan sangat mengerikan. Nanti kita akan bacakan dalilnya nanti di buku ini. Ya, sangat mengerikan, Pak. Anda berarti memberikan fasilitas untuk mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau memang ada orang safar atau orang sakit, disediakan bagi orang-orang yang seperti itu, maka nggak apa-apa. Tapi bisa nggak Anda tanggung jawab itu? Tanya ke yang datang itu, yang makan itu, bapak-bapak atau ibu-ibu yang makan di warung Anda, tanya.
Bapak puasa, bapak sakit sehingga nggak bisa puasa, ya kan dia bisa jalan, itu sehat tuh. Bapak safar, orang mana bapak? Oh saya orang sini. Oh dekat, bukan safar bapak. Pak, bapak puasa pak? Nggak boleh bapak makan siang hari di bulan Ramadan, puasa wajib pak. Nah, berani nggak kayak gitu? Nasihatnya kayak gitu. Kalau bapak berani, pemilik warung berani, aman bapak. Ya, ini maksud saya warung makan ya. Nah itu, perhatikan. Jadi semua itu harus, jangan hanya memikirkan keuntungan saja. Loh, nanti saya kurang omsetnya. Lah kan Bapak Ibu bisa jualan di waktu sahur atau di waktu buka puasa, itu kan lebih melimpah, dagangannya ganti. Atau warung-warung biasa yang berwarung makan juga banyak kok diuntungkan. Jadi bukanya kapan? Bukanya itu habis sholat asar, sehingga orang-orang yang mau berbuka puasa, mau memesan nasi kotak untuk berbuka puasa bersama, itu udah siap. Masak boleh, tapi jangan dibuka. Ya, ini nasihat bagi para pemilik warung apapun itu. Ya warung makan maksudnya. Kalau warung kelontong ya emang kebutuhan sehari-hari. Ya, warung makan ini kadang menggoda yang lainnya, ya. Jangan sampai memberikan fasilitas untuk bermaksiat bagi orang-orang yang tidak mau berpuasa di bulan Ramadan. Nah, jadi ini harus diperhatikan. Jadi terjadinya ini penjelasan dari Imam Al-Qurtubi, ya. Jadi terjadinya kemaksiatan, ya. Kemaksiatan itu terjadinya banyak faktor. Memang watak manusianya itu yang masih belum berubah. Memang preman sudah nggak berubah saat Ramadan itu. Ya, ahli maksiat terus dia. Ya, nggak tergerak hatinya untuk berubah di bulan Ramadan. Atau tadi tradisi, kebiasaan masyarakat di situ yang jelek, sehingga terpengaruhlah manusia. Ya, dalam berpakaian, dalam bermuamalah dan lain sebagainya. Atau setan-setan dari jenis manusia tadi yang selalu menggoda. Nah, itu penjelasan dari Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Mufhim. Nah, kemudian diikat dan dibelenggu dan atau dirantainya para setan di bulan Ramadan ini merupakan karunia Allah tabaraka wa ta'ala yang sangat besar. Ya, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Sebab setan tidak pernah berhenti mengganggu umat manusia. Iblis dan bala tentaranya. Iblis itu jin jahat yang dulu nggak mau sujud kepada Nabi Adam saat Allah perintahkan. Bahkan dia menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, mengatakan saya lebih baik daripada dia, ngapain saya sujud. Waduh, diperintah sama Allah kok malah nggak mau. Sujud kepada Nabi Adam itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud kepada Nabi Adam itu bukan sujud ibadah seperti menyembah kepada Allah, tidak, tapi itu untuk memuliakan. Ya, dan di saat itu masih dibolehkan. Ya. Bahkan di zamannya Nabi Yusuf pun juga masih dibolehkan sujud untuk memuliakan itu. Tapi setelah itu diharamkan sujud itu. Nah, iblis itu menolak perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam, untuk memuliakan Nabi Adam. Dan dia sombong, aba wastakbara fakana minal atau wakana minal kafirin. Ya, dia dia menolak perintah Allah, nggak mau taat kepada Allah, dan dia sombong, menganggap dirinya lebih baik daripada Adam. Wakana minal kafirin, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Nah, iblis itu punya bala tentara, pasukan dari bangsa jin dan juga manusia. Ya, iblis dan bala tentaranya telah mengumandangkan peperangan terhadap umat manusia. Mereka selalu berupaya untuk menyesatkan umat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang keinginan jin atau iblis laknatullahi alaihi ini saat
dahulu diperintahkan untuk sujud, dia nggak mau sujud. Akhirnya Allah laknat dia, Allah tetapkan dia untuk nanti masuk ke neraka jahanam selama-lamanya. Nah, namun iblis laknatullahi alaihi ini, dia nggak mau masuk ke neraka selama-lamanya sendirian. Maka dia minta kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya. Dipanjangkan umurnya biar apa? Biar bisa cari teman. Biar bisa cari teman-teman yang bisa masuk bareng-bareng di neraka dari bangsa jin dan bangsa manusia. Maka dia mengatakan, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, ya Allah, ya Rabbku, kalau begitu saya dilaknat dan ditetapkan kekal di neraka, maka berilah penangguhan bagiku sampai hari manusia dibangkitkan. Yani panjangkan umur saya sampai hari kiamat. Maka Allah menjawab, qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Allah pun menjawab, oh, baiklah, sungguh engkau termasuk orang yang diberi penangguhan, diberikan panjang umur, yang umurnya hidup sampai hari yang telah ditentukan, yaitu hari kiamat. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya, kemudian iblis mengatakan, ya Rabbku, ya Allah, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku akan masuk neraka, maka aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka para manusia di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini janjinya iblis. Ya, karena sudah Allah putuskan, ya Allah kabulkan bahwa iblis itu panjang umurnya sampai hari kiamat, maka iblis bertekad untuk menyesatkan manusia. Menyesatkan manusia, semuanya akan disesatkan sama iblis, laknatullahi alaih. Ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat ke-36 sampai 39. Di dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat ke-14 sampai 17. Kalau antum mau lihat kisahnya lengkap juga nih di surat Al-A'raf. Ya, dari awal surat, ya, sampai ke bawah, halaman bawah, kemudian lanjut sampai ada ayat ini. Jadi kisahnya sama juga. Jadi intinya ketika iblis itu nggak mau taat kepada Allah, nggak mau sujud kepada Nabi Adam dalam rangka mentaati perintah Allah, karena kesombongannya, maka Allah laknat dia. Allah putuskan dia untuk, karena kamu durhaka, nggak mau mendengarkan saya, maka diputuskanlah untuk masuk neraka selama-lamanya dan dilaknat sama Allah, dijauhkan dari rahmat Allah. Lalu iblis mengatakan, anzirni ila yaumi yub'atsun. Berilah aku penangguhan waktu, umur yang panjang sampai hari mereka dibangkitkan. Qala innaka minal munzarin. Allah berfirman, ya, engkau akan termasuk orang yang diberi penangguhan waktu, ya. Artinya umurnya dipanjangkan. Iblis pun mengatakan, fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Nah, ini mulai nih iblis, dia mengatakan, bertekad, ya Allah, karena engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat selama-lamanya, terlaknat selama-lamanya, maka pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nih, setan itu, iblis laknatullah alaih, akan selalu menghalangi manusia dari menjalankan atau menapaki jalan yang lurus, Al-Quran dan As-Sunnah dan wahyu-wahyu yang sebelumnya, ya, sehingga manusia tersesat, nggak mengikuti wahyu datang dari Allah yang dibawa oleh para rasul dan nabi.
Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kirinya, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Yani dari segala arah, dari semua arah, iblis itu menyesatkan kita dengan berbagai iming-imingnya, dengan syahwat, dengan godaan-godaan jabatan, ketenaran, wanita, harta, dan lain sebagainya, dengan syahwat dan subuhat, ya, penyesatan, pemahaman, semuanya dia lakukan. Untuk apa? Cari teman, golek bolo, cari teman biar bisa menemani dia di mana? Di neraka. Maka orang-orang yang mengikuti ajakan iblis, laknatullah alaih, dia akan masuk neraka bersama orang-orang, bersama iblis dan tentaranya. Maka waspada, akhi. Dan tadi iblis mengatakan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Saya akan goda terus menerus dari berbagai arah, sehingga engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka itu bersyukur. Dan banyak manusia itu sudah nggak bersyukur, banyak yang nggak bersyukur. Tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, ya, tidak menggunakan badannya, tubuhnya itu untuk beribadah kepada Allah. Cantik, dia wanita cantik, tapi nggak ibadah kepada Allah. Dia malah dibuka badannya, diperlihatkan kepada orang lain. Itu kan ngikuti iblis, laknatullah alaih. Ganteng, ganteng, tapi maksiatnya luar biasa banyaknya. Taat sama iblis, nggak taat kepada Allah, malas ibadah. Nah ini, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan kau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka itu bersyukur. Sedikit sekali yang bersyukur kepada Allah, yang tahu nikmat Allah lalu mensyukurinya dengan ibadah kepada Allah, taat kepadanya. Tapi kebanyakan manusia tergoda oleh iblis, laknatullah alaih. Karena iblis itu nggak kelihatan. Dia menyerang kita, menggoda kita dengan sesuatu yang kita sukai, syahwat, syubhat. Itu, seperti itu. Di dalam surat An-Nisa, surat An-Nisa, surat yang keempat, ya, ayat yang ke-117 sampai 121. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang besarnya dosa kesyirikan. Syirik itu dosa yang paling besar yang Allah tidak akan ampuni. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik, menyembah kepada selain Allah, menduakan Allah, semua macam dosa syirik besar Allah tidak akan ampuni kalau orang tersebut mati dalam keadaan syirik, tidak bertaubat kepada Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun Allah masih akan mengampuni dosa-dosa lain selain kesyirikan itu, ya, tapi bagi yang Allah kehendaki saja. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, menyembah kepada selain Allah atau menduakan Allah, ya, dalam ibadah dan melakukan kesyirikan-kesyirikan, ya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya, maka waspadalah dari kesyirikan. Belajar apa itu syirik sehingga Anda akan menjauhinya. Ketika dijelaskan sama ustadz-ustadz, kiai, para ulama tentang kesyirikan, ya jauhi segera. Jangan remehkan, ini bahaya, Allah tidak akan ampuni. Ini dosa yang paling besar. Dan iblis itu akan menyesatkan manusia dengan ini. Dijerumuskan dengan kesyirikan. Kalau dia syirik, sudah aman iblis. Jadi temannya iblis sudah. Siap-siap kekal di neraka selama-lamanya. Makanya Allah lanjutkan di ayat ke-117, iyyad'una min dunihi illa inatha wa iyyad'una illa syaitanan marida
Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inatha, berhala-berhala yang rata-rata dinamai dengan nama-nama perempuan. Lata, Uzza, Manah itu mu'annas semua, itu jenisnya perempuan. Nah, itu nama-nama berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, yang mereka sembah itu hanyalah berhala, patung-patung dan berbagai macam. Ada kuburan, ada pohon keramat, ada batu besar. Ya, itu yang disembah oleh kaum kafir Quraisy. Dan sekarang berkembang macam-macam itu. Mereka menyembah kepada selain Allah. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah kepada setan yang durhaka. Setan, iblis ini mereka sebenarnya menyembah kepada iblis. Karena yang ngajak untuk menyembah kepada selain Allah ya iblis ini. Karena iblis tahu ini yang paling efektif. Ya, iblis tadi bertekad untuk menyesatkan manusia semuanya. Nah, dosa yang paling mudah untuk membuat orang itu masuk kekal di dalamnya selama-lamanya, sehingga dia dilaknat, sehingga dia bisa nemeni iblis selama-lamanya, ya, itu adalah syirik. Syirik besar, menyembah kepada selain Allah, kekufuran. Ya, itu sehingga sangat efektif, dan itu yang jadikan jaring atau jalannya iblis yang paling besar itu tentang kesyirikan itu. Orang dibuat indah sama iblis. Nah, kemudian Allah mengatakan la'anahullah, Allah telah melaknat iblis, setan yang durhaka ini. Lalu setan itu mengatakan, nah, lihat godaannya setan. Setan mengatakan, wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ya Allah, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu. yakni saya akan betul-betul menyesatkan mereka. Pasti banyak yang ikut, karena dia punya cara yang luar biasa. Dan iblis itu sudah bertahun-tahun, Pak. Sejak Nabi Adam sampai sekarang dia hidup iblisnya. Bala tentaranya, jin-jin yang lain bisa mati, tapi iblisnya enggak. Ini lama sampai nanti hari kiamat. Dari pengalamannya banyak, teorinya banyak, konspirasinya banyak. Jadi hati-hati, waspada. Ini musuh yang sangat berpengalaman dan enggak kelihatan. Dan nyerangnya kepada kita, menjerumuskan kita dengan sesuatu yang kita sukai. Waduh, waspada, Pak. Waspada. Dia mengatakan la wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubtikunna adhanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Gitu. Lihat. Aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu dan pasti akan kusesatkan mereka. Ini tekadnya iblis. Dan akan aku suruh mereka, ya, dan akan aku bangkitkan angan-angan kosong mereka. Diberikan angan-angan, kamu nanti bakal gini, kamu bakal gini. Diiming-imingi terus sama iblis. Ya, sehingga mereka punya angan-angan kosong. Dan akan aku suruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Ya, merusak dalam kehidupan dunia ini. Mereka benar-benar akan memotongnya karena godaan saya. Dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah, dan mereka benar-benar akan merubah ciptaan Allah tersebut. Ya, hiasi sama iblis, sehingga mereka tergoda dan betul-betul menjalankan bisikan iblis tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna anha mahisa." Allah memperingatkan, jangan ikuti setan ini. Jangan jadikan setan ini sebagai teman kalian. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung, teman dari selain Allah, pelindung dari selain Allah, maka sungguh ia akan menderita kerugian yang sangat nyata.
rugi dengan rugi yang sangat nyata. Setan itu selalu memberikan janji-janji palsu kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka, padahal setan-setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ingat, janji-janji setan itu tipuan. Ini musuh kita, jangan jadikan teman, akhi. Musuh itu nggak bakal senang kepada kita, nggak bakal menginginkan kebaikan bagi kita. Waspada, waspada. Orang-orang yang tertipu inilah nanti tempatnya di dalam neraka jahanam, dan mereka tidak akan mendapatkan tempat lain untuk lari dari neraka jahanam tersebut. Allahu Akbar. Waspada, akhi. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu hanya mengajak teman-temannya, kelompoknya itu agar apa? Mereka menjadi penghuni neraka yang sangat panas dan membakar. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala telah memperingatkan para hambanya agar tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-168, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa saja yang terdapat di muka bumi ini, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Itu musuh betulan. Kalau antum melihat musuh yang nyata, betul-betul musuh yang sejati, itu setan. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Fatir, surat yang ke-35, ayat yang ke-6. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kalian. Dia itu musuh kita. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Jangan jadikan teman. Itu musuh. Musuh itu nyata. Jangan ikuti bisikan-bisikannya. Walaupun dihiasi dengan hal-hal yang menjanjikan atau janji-janji yang membuat kita itu suka, syahwat kita tergerak. Hati-hati, ya. Bahaya ini. Ingat, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang apinya menyala-nyala. Barang siapa yang mengikuti setan, ya siap-siap aja masuk neraka, karena setan itu ngajaknya kepada neraka. Dan tadi perangkap yang paling besar itu syirik. Maka kita sebagai ustadz, sebagai dai, ulama, kiai, ajengan, tokoh masyarakat wajib memperingatkan manusia dari kesyirikan. Ini bahaya. Ini perangkap iblis paling besar, ya, yang membuat orang itu tidak bakal masuk ke surga, bahkan akan kekal di dalam neraka selama-lamanya kalau dia tidak taubat dari kesyirikan. Maka waspadalah, waspadalah. Iblis bersama bala tentaranya menggunakan berbagai makar, tipu daya, jeratan, godaan, was-was, dan perangkap yang lainnya dalam rangka menyesatkan umat manusia. Dan ternyata harapan mereka banyak terwujud. Dengan banyaknya umat manusia terperangkap dalam dosa, maksiat, dan kejahatan. Wal'iyadzubillah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Dan sungguh iblis telah meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya, lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin. Al-Quran surat Saba, surat yang ke-34, ayat yang ke-20. Ya, ternyata banyak orang yang tergoda oleh iblis. Ya,
Waspada, akhi. Jangan ikuti kebanyakan manusia, tren-tren manusia. Ingat, kadang anak-anak muda itu terpengaruh dengan hal-hal yang viral. Semua yang viral dia ikuti. Dia nggak sadar. Hati-hati. Siapa yang memviralkan itu? Jangan-jangan itu adalah iblis dan para tentaranya. Waspada. Ya, nggak semua yang viral itu diikuti. Lihat dulu, dibolehkan atau tidak dalam syariat Islam, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya atau tidak, atau jangan-jangan ini adalah perangkap iblis laknatullah alaih dan bala tentaranya dari bangsa jin dan bangsa manusia. Ingat, akhi, setan itu punya tentara pasukan dari bangsa manusia. Jadi waspada di media sosial, ya, di HP, lihat HP, gadget-gadget sekarang yang canggih-canggih, bisa melihat semuanya. Hati-hati, banyak setan di sana. Waspada. Atau di dunia nyata, teman-teman yang jahat, bisa jadi mereka adalah bala tentara syaitan. Waspada. Waspada, ikhwan. Lalu Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala melanjutkan, tetapi Allah Azza wa Jalla tidaklah meninggalkan umat manusia ini tanpa persenjataan dalam menghadapi serangan iblis dan bala tentaranya. Jadi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah tidak membiarkan kita ini tergoyang terus atau tergoda terus sama iblis. Allah sediakan senjata-senjata, tameng-tameng, perisai-perisai yang membuat kita bisa menangkis serangan iblis dan bahkan kita bisa menusuk iblis itu. Membuat iblis ini kalah. Ini perang, Pak. Musuh ini. Nggak kelihatan? Iya, nggak kelihatan. Lihat, apa saja senjata-senjata, ya, tameng-tameng, perisai-perisai, tombak-tombak, ya, yang bisa kita gunakan untuk menyerang iblis, menyerang balik iblis dan bala tentaranya. Ya. Apa? Allah Azza wa Jalla telah menjadikan keimanan sebagai perisai. Iman yang kuat menjadi perisai yang menyelamatkan seorang hamba dari godaan iblis. Zikir sebagai bekal dan isti'adzah berlindung kepada Allah sebagai senjata. Wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ya, berlindung kepada Allah. Dan Allah Azza wa Jalla juga telah menyingkap rencana-rencana setan dan berbagai metodenya. Dalam Al-Quranul Karim, Allah jelaskan bagaimana godaan setan itu, mengajak kepada apa, bagaimana perangkapnya. Ya, sudah dijelaskan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metodenya bagaimana, sehingga kita jangan sampai terperangkap dalam perangkap iblis laknatullah alaihi. Jika manusia melupakan perisai dan senjatanya serta kurang mengetahui tipu daya dan jebakan musuhnya, maka maka musuh akan menguasainya. Maka penting bagi kita untuk mengetahui talbis iblis itu gimana, perangkap-perangkap dan godaan tipu daya iblis itu seperti apa. Dan ada buku yang bagus, ya. Buku ini judulnya Talbis Iblis dan sudah diterjemahkan di banyak pustaka, di antaranya pustaka Imam Syafi'i. Nanti kita lihat di sini nih. Nah, itu bukunya penting untuk antum miliki. Talbis Iblis. Ya, bagaimana cara iblis itu menggoda manusia. Perangkapnya seperti apa? Antum perisainya gimana? Melawannya bagaimana? Kemudian beliau melanjutkan, dengan dibelenggunya para setan di bulan Ramadan ini, hendaklah para hamba yang beriman banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Hamba-hamba yang beriman hendaknya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, ya Allah, setan-setan ini dibelenggu, diikat. Sungguh Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan membiarkan setan menguasai seorang hamba sampai hamba itu sendiri yang membuatkan jalan untuk setan, yaitu dengan mentaati setan dan menghamba kepadanya, sehingga setan pun menguasai dan menindasnya. Ya, karena kita ngikuti setan sih. Ya, kenapa kita terjerumus? Ya, karena kita ikut bisikannya.
Kalau ketika ada bisikan lalu kita tidak ikut, ya aman kitanya. Ya atau tidak? Kita akan aman. Cuman masalahnya kadang orang mau membuka diri untuk diserang sama setan. Maka dia bangga dengan itu. Wal'iyadzubillah. Orang-orang yang bangga dengan maksiatnya, terang-terangan bermaksiat, bahkan divideokan, kemudian disebar di media sosial, na'udzubillah min dzalik. Nah, mereka ini sudah terperangkap. Mereka yang membuka diri dengan serangan-serangan jahat setan. Ya, seorang muslim jangan sampai melakukan hal-hal tersebut. Hendaknya dia membentengi diri, jangan sampai mengikuti godaan-godaan syaitan. Sehingga Allah akan benar-benar mintalah kepada Allah perlindungan, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar melindunginya. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah ia memuji Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, maka janganlah ia mencela siapapun kecuali dirinya sendiri. Nah, jadi kita itu ya tanggung jawab. Ya, kalau Anda bisa taat kepada Allah dan Rasulnya, ya kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Tapi kalau kita ternyata terjerumus, ya karena kadang salah kita sendiri. Kita yang tergoda oleh godaan-godaan itu, sehingga kita ikuti ya yang jelek-jelek tersebut, sehingga kita terjerumus sendiri. Wallahu waliyut taufiq, dan hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan taufik hidayah kepada manusia. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar menjadi hamba yang senantiasa bertakwa, memanfaatkan dan memaksimalkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan Allah lindungi kita dari godaan syaitan, dari perangkap-perangkapnya. Jangan sampai kita mengikuti ajakan-ajakan syaitan sehingga kita terjerumus ke dalam neraka jahanam, wal'iyadzu billah. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang sangat penting ini berkaitan dengan dibelenggunya syaitan di bulan Ramadan. Keistimewaan yang sangat luar biasa yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Maka semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga sahabatnya, serta umat-umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayatnya dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.